Oke, selamat datang di Brigus Official, channel yang berbagi tentang informasi terkait dengan peternak babi. Ya, peternak babi pemula khususnya teman-teman. Karena saya masih pemula, jadi saya belum cukup tahu terkait dengan seluk-beluk tentang berternak babi. Jadi di sini saya belajar terkait dengan apa yang saya alami setiap harinya, baik itu dari cara pemberian pakan, baik itu cara membersihkan dan juga takaran pakannya seperti apa. Nah, itu semua juga saya belajar di YouTube. Pengalaman yang saya dapatkan semua itu saya terapkan melalui kenyataan real di lapangan. Jadi saya mulai ikut bekerja di peternakan babi ini, yaitu di kandang baterai ini dan juga di kandang koloni ini. Karena jujur saja modal untuk usaha awal itu sangat besar. Jadi mulai dari kerjasama dulu. Kerjasama pun itu tidak begitu sangat buruk sekali ya sebenarnya, tapi juga memiliki sisi keuntungan untuk kita sebagai pekerja. Jadi tidak begitu buruk-buruk amat sih sebenarnya. Dari di sini sebenarnya kita mulai merangkak dari kerjasama dulu, kemudian sudah mulai memiliki bekal atau hasil dari usaha kita langsung membukanya sendiri. Jadi kita mulai memberikan membeli bibit, mulai membeli dikit demi sedikit ya, tidak terlalu banyak dulu, misalnya 4 ekor, kemudian naik lagi ke 8 ekor, naik lagi ke 10 ekor dan begitupun seterusnya. Jadi usaha ternak itu seperti itu teman-teman, kita mulai berinvestasi. Nah, di sini saya akan membuat video terkait dengan berapa sih biaya yang dikeluarkan dalam kandang koloni ini atau kandang baterai ini. Bisa kita lihat ya, langsung saja berapa sih. Mungkin banyak yang penasaran, babi yang di share di YouTube begitu banyak, berapa sih sebenarnya modal yang diperlukan. Nah, sekarang saya akan berikan rinciannya ya. Saya di sini kebetulan lagi mencatat apa saja pengeluaran dan apa saja yang diperlukan dalam usaha ternak babi ini. Kita langsung saja ya ke pembukuannya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini jumlah babinya ada 48 ekor ya teman-teman. Jadi satu kali putaran itu ada 48 ekor. Jadi satu kali putaran dikasihnya berapa ekor, dikasihnya berapa ekor. Itu per putaran, yaitu per 2 bulan dari kandang koloni pindah ke kandang baterai itu kan selatnya 2,5 bulan. Jadi pas lah untuk perputaran babi yang masuk ke kandang koloni kemudian masuk ke kandang baterai. Jadi di sini awal masuknya pakan BB2 ya, saya mencatatnya pakan BB2. Kebalik ini sebenarnya bibit babinya dulu masuk 7 ekor ditambah 78 ditambah 13 jadi 48 ekor babi dengan harga ekornya yaitu Rp1.150.000. Nah, di sini berbagai beda-beda sih sebenarnya, cuma belum dicatat saja. Nanti kan ownernya memberikan harganya ini segini, ini segini. Jadi kita percaya pada ownernya dengan harga babi yang diberikan. Kemudian masuk juga pakan BB2. Jadi pertama kali di sini baru masuk ke kandang koloni itu diberikan diberikan pakan BB2 teman-teman. Tapi kebanyakan sih teman-teman saya lihat di YouTube itu diberikan pakan 551 ya. Tapi saya tidak tahu perbedaannya terkait dengan pakan jadi ini. Tapi menurut pengalaman saya ini pakan BB2-nya mencegah babi-babi kecil itu mencret teman-teman. Setidaknya waktu ini pernah juga dikasih pakan jadi yang warnanya agak hijau-hijau begitu. Baru dikasih selat umur 2 hari sudah babi kecil itu mencret teman-teman. Tidak sesuai dengan kebutuhan pakan perutnya ya, pencernaannya. Jadi dikasihlah BB2. Dari BB2 ini 11 sak ya, 11 sak dengan harga 490.000 ya, lumayan mahal. Dengan satu persaknya tuh 490.000, itu lumayan mahal teman-teman. Dengan harga tabel penjualan babi yang di sini naik turun. Kemudian di tanggal 23 bulan 5, ini semua di Mei ya.
Mei semua masuk, 23 Mei ada suntik cacing. Jadi pertama kali diberikan yaitu suntik cacing sejumlah 48 ekor dengan harga suntik 10 per ekornya. Jadi Rp480.000. Kemudian lagi ada tanggal 30 masuk pakan babi 40 sak sejumlah 375 per saknya. Total semua adalah 15 juta. Jadi di sini sudah mulai pemberian pakan dari PB2 ke pakan campuran ya teman-teman, pakan dedak dan juga pakan yang isinya itu jagung, konsentrat, apa itu lagi isinya, semua tercampur menjadi satu. Nah, terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mengkoreksi di YouTube saya ya, terkait dengan apa itu pakan jadi dan juga pakan campuran. Saya berterima kasih, jadi saya jadi tahu kalau yang ini adalah pakan jadi dan yang ini adalah pakan campuran. Jadi bisa dijelaskan pakan BB2 yang sudah berbentuk butiran itu adalah pakan jadi, dan yang bercampur seperti dedak dan juga pakan yang lainnya itu adalah pakan campuran. Jadi seperti itu perbedaannya teman-teman. Kemudian lanjut nih, tanggalnya lupa saya catat nih tanggal berapa. Suntik vaksin, ada suntik vaksin teman-teman. Jadi disuntik vaksin karena ada babinya yang sakit 6 ekor ya, karena tidak sesuai dengan pencernaannya yang perubahan pola makan dari BB2 ke pakan campuran. Jadi babinya sakit sejumlah 6 ekor. Nah, disitulah kesalahan kita yang karena kita awam ya terkait dengan hal itu. Jadi sesuai dengan pengalaman kita sekarang, kita sudah tahu bahwa untuk perubahan pakan daripada pakan jadi ke pakan campuran itu perlu diperhatikan, itu umurnya 1,5 bulan di kandang. Tidak asal-asalan jadinya perubahan pakan, karena tidak kita takut agar tidak berakibat fatal nantinya ya. Karena kenapa teman-teman? Karena dari sakitnya itu bisa menyebabkan kematian. Jadi sayangkan ini satu ekor bibit babinya itu 100.150.000 melayang. Lebih baik kita harus ekstra perhatian kepada dengan bibit-bibit babi yang kita masukkan ke kandang koloni. Jadi terkait dengan cara merawatnya bisa diklik di link di atas ya. Ada kok di link di atas. Kemudian saya beli lagi pakan BB2 ya, sejumlah 1 sak untuk 6 ekor babi ini, agar pencernaannya bisa pulih kembali setelah divaksin. Mudah-mudahan cepat sembuh teman-teman. Jadi total daripada pengeluaran yang sudah keluar di kandang kandang koloni ini dengan 48 ekor babi kecil, yaitu 5 juta ditambah 8 juta, ini sudah 13 jutaan ini. Ini juga sudah 28 juta. 480 ditambah 15 juta ditambah 495, hasilnya banyak. Ya, bisa kalian kalkulasikan berapa sih jumlah pengeluarannya seperti ini. Jadi beginilah pengeluaran untuk 48 ekor babi di kandang koloni ini ya teman-teman. Jadi kalau dibilang untung, pasti untung jika setidaknya penjualan kita pas di bulan keempat ya, karena target penjualan kita di 4 bulan ke depan nantinya. Jadi mudah-mudahan tabel penjualan kita di sini bisa meningkat teman-teman. Karena kenapa? Sesuai dengan pengalaman di sini, kalau harga jual babi itu di bawah 40, biasanya agak res sedikit lah antara pembelian pakan bibit itu dengan harga penjualan. Jadi agak res, syukur-syukur ngeres. Nanti kalau minus kan ya, yang namanya usaha pasti ada minus dan juga plusnya ya. Jadi kita kan berharap agar ada plusnya. Jadi kalau harga jualnya itu adalah 41 ke atas, pastilah kita mendapat untung. Jadi di sini ada kok contohnya hasil penjualan yang dapat untung itu seperti apa. Di sini ada kok contohnya, saya akan jelaskan sedikit ya. Karena di sini sudah berapa ya? Sudah
tiga kali periode penjualan dengan harga yang beraneka ragam, dibentur dengan penyakit, pengiriman yang tertunda. Di sini juga ada babi yang tertunda teman-teman, sudah sampai umur 6 bulan masih di kandang baterai. Jadi disinilah dukanya ya sebagai peternak babi. Jadi tetap berusaha walaupun itu memang rugi, bukan rugi sih sebenarnya, rugi dan untung relatif namanya. Kita juga berharap untungnya ya, untung yang besar, mudah-mudahan untung besar. Nah di sini langsung saja saya kasih contoh penjualannya, hasil penjualannya. Nah ini dia teman-teman, inilah hasil penjualan periode pertama di kandang koloni ini. Di sini pengeluaran hasil atau total pengeluaran daripada pembelian pakan, bibit, suntik, dan juga vitaminnya include semua itu ada totalnya berapa dia? 89 juta teman-teman. Oh maaf, ini hasil gininya ya, hasil penjualan. Nah ini 79.930.000. Jadi di sini hasil penjualan kita naik bangsung ini 392, kemudian ada babi 2.479 kg. Berarti total babinya ini berapa ya? 9 ekor 48 rasanya kalau nggak salah nih. Sekitar 54 ya. Nah, sekitar situ. Jadi babi yang dijual dan ditimbang saat itu totalnya adalah 2 ton 479. Jadi dikurangi bangsung dapatlah harga segini. Hasil segini ya, 2.087 kg dikali harga jual pas saat itu ya 43.000. Itu udah turun teman-teman. Waktu ini harga jualnya 50 ribuan per 1 ekor per kilonya. Sekarang jadi turun 8.000, lumayan turunnya teman-teman. Dapatnya 89.741.000 ya. Setelah dikurangi ini, untungnya menjadi 9.811.000-an. Oke, jadi untungnya sangat lumayan ya teman-teman. Jadi pasti untung jika harga total daripada penjualannya di atas 40-an. Karena di sini menggunakan pakan jadi yang lumayan, harga pakannya itu sangat mahal teman-teman. Jadi karena kita di sini bekerja sama dengan ownernya, dibagi 2. Jadi di sini persentasenya 50-50 teman-teman. Jadi untuk tenaganya itu sekitar 4.900.000-an dan untuk ownernya 4.900.000-an. Jadi itu teman-teman. Nah jadi itu teman-teman terkait dengan pengeluaran dari kandang koloni ini ya teman-teman, di farmnya siapa ini? Farmnya Bligus Official, itu channel saya ya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share kepada teman-teman kalian. Terima kasih atas dukungannya karena channel ini bisa berkembang ya. Karena tanpa teman-teman semua di YouTube, channel ini tidak ada artinya. Jadi dukung terus channel ini ya. Semoga channel ini terus berkembang sampai di langit-langit, lewat langit sampai di luar angkasa. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.